Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Puja puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam terindah kita haturkan dan kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menjelaskan di antara sifat kehidupan dunia, kemudian hakikat tujuan kehidupan di dunia, dan apa cita-cita terbaik yang harus kita miliki. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 45, وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. Yang artinya, dan berikanlah kepada mereka, kepada manusia, perumpamaan kehidupan di dunia ini. Itu seperti air hujan yang diturunkan di langit, kemudian menghidupkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan tersebut menjadi kering kerontang, ditiup oleh angin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Dari ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa kehidupan di dunia ini sejatinya sangatlah singkat. Kehidupan di dunia ini seperti layaknya hujan yang menghidupkan tumbuh-tumbuhan, kemudian tumbuh-tumbuhan itu menghasilkan buah-buahan, dedaunan, hingga menjadi pemandangan yang indah. Tetapi kemudian dengan singkatnya tumbuh-tumbuhan dan keindahan ataupun bunga-bunga dan pemandangan yang indah itu menjadi hilang, binasa, kering, kerontang, ditiup oleh angin. Allah subhanahu wa ta'ala di ayat ini tidak menjelaskan prosesnya, tetapi Allah langsung menjelaskan dalam waktu singkat tumbuh-tumbuhan di dunia ini, di bumi ini menjadi kering, hilang dan binasa. Itu menjelaskan bahwa kehidupan di dunia ini sejatinya sangatlah singkat. Dan kehidupan di dunia ini dipenuhi dengan hiasan-hiasan dalam pandangan manusia. Dan hiasan dalam kehidupan di dunia ini hati-hati berpotensi melalaikan manusia, membuat kita lupa betapa sebetulnya singkatnya kehidupan dunia dan melalaikan kita dari hakikat atau tujuan kehidupan di dunia ini yang sebenarnya. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini adalah bahwa kita sebagai manusia, sebagai umat Islam, harus berusaha menjadi seperti air hujan. Hujan yang sifatnya itu menghidupkan. Lalu kita pun harus berusaha bagaimana bisa menghidupkan dalam arti bermanfaat untuk saudara-saudara kita, untuk sesama. Hujan hakikatnya adalah rahmat, bentuk kasih sayang dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita pun harus berusaha bagaimana kita menjadi rahmat, menjadi kasih sayang, saling mengasihi dan menyayangi terhadap sesama kita. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-mal wal banunu zinatul hayatid dunya wal baqiyatus solihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Harta dan anak-anak, anak keturunan adalah perhiasan dunia. Dan
amal kebajikan atau amal soleh itu adalah lebih baik, lebih abadi, lebih baik balasannya, lebih abadi pahalanya, dan menjadi sebaik-baiknya cita-cita, sebaik-baiknya harapan. Hadirin rahimakumullah, dari ayat ini Allah menjelaskan berkaitan dengan ayat sebelumnya bahwa kehidupan dunia ini ya seperti layaknya hujan yang menghidupkan tumbuh-tumbuhan, kemudian menjadi pemandangan yang indah, menjadi perhiasan di dunia. Nah, di antara perhiasan dalam kehidupan dunia ini adalah harta dan anak-anak. Begitupun harta dan anak-anak ini berpotensi membuat manusia lalai, membuat manusia lupa, bahkan membuat kita menyimpang dari apa yang Allah ajarkan, dari apa yang Allah perintahkan. Untuk itu kita harus berhati-hati terhadap harta dan anak-anak yang merupakan perhiasan di kehidupan dunia ini. Perhiasan di dunia ini, apapun bentuknya, terutama harta dan anak, harus kita sadari bahwa itu adalah sementara, bahwa dalam waktu singkat di kehidupan dunia ini itu akan hilang binasa. Lalu bagaimana agar perhiasan di dunia ini, harta dan anak-anak kita ini bernilai abadi, ya, memberikan manfaat dan berpahala, menjadi perhiasan baik di dunia maupun di akhirat? Dari ayat ini dilanjutkan, wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Amal kebajikan, amal solehlah ya yang lebih baik di sisi Tuhanmu, lebih baik balasannya, dan menjadi sebaik-baik apa yang diharapkan. Jadi amal kebajikanlah wal baqiyatus sholihat, yang diartikan baik ibadah ritual maupun ibadah sosial lah yang harusnya menjadi sebaik-baik yang kita harapkan. Kaitannya dengan harta dan anak-anak, bagaimana menjadi perhiasan kita baik di dunia maupun di akhirat, adalah menjadikan harta dan anak-anak kita adalah bagian dari wal baqiyatus sholihat, amal kebajikan atau amal soleh. Kaitannya dengan harta, bagaimana memberikan pahala yang mengalir, bernilai abadi, menjadi perhiasan di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, setelah kewajiban kita memberikan nafkah, kita harus ingat kewajiban kita terhadap harta kita untuk mengeluarkan zakat. Kemudian kita berusaha dalam kesunahannya, yaitu memberikan sedekah, infak, dan wakaf sesuai kemampuan kita. Kemudian kaitannya dengan anak-anak keturunan, bagaimana kita berusaha mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi hambanya yang bertakwa, sehingga harta dan anak-anak kita ini menjadi perhiasan baik di dunia maupun di akhirat, bernilai abadi, memberikan manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Dan itulah sebaik-baik apa yang menjadi harapan seharusnya. Dan itulah cita-cita terbaik yang harus kita miliki. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita harta, mengkaruniakan kita harta dan anak-anak yang menjadi bagian dari amal soleh kita, amal kebajikan kita. Harta yang dapat kita berikan menjadi manfaat untuk sesama,
terutama saudara-saudara kita yang membutuhkan harta sebagai sarana untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan semua perintahnya dan meninggalkan larangannya. Kemudian anak-anak yang menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi hambanya yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.